Shalom, selamat pagi sahabat GSIS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat memasuki bulan Desember, bulan yang ke-12. Tidak terasa ya saudara. Rasanya baru kemarin kita merayakan tahun baru, kemudian kita melewati waktu-waktu Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan kemudian ternyata kita sudah menginjak di bulan Desember. Saudara, mari kita terus memanfaatkan waktu-waktu kita yang ada, pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Tetapi pergunakanlah waktu-waktu yang ada untuk melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Amin. Mari saudara kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Di awal bulan Desember ini, mari kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan kiranya memberkati setiap kami, Tuhan. Kami mengucap syukur, kami mau menyambut kebenaran firman-Mu. Kiranya kebenaran firman-Mu itu meneguhkan, menguatkan hati kami. Kami percaya setiap kebenaran firman-Mu, apa yang kami ketahui itu akan memerdekakan kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sambut firman. Haleluya. Saudara yang diberkati, saya memberikan judul Gembalakanlah domba-dombaku karena kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Yohanes 21 ayat 15 dan seterusnya. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki." Dan hal itu dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan maju dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah." Saudara, pertemuan Yesus dengan Petrus ini adalah pertemuan perdana di mana Yesus berbicara dengan Petrus dari hati ke hati. Kita tahu bahwa ada tiga murid Yesus yang selalu ada di circle ring utamanya Yesus, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Ketika Yesus naik di atas bukit, kemudian dia dimuliakan, terjadi transfigurasi, dia ada bersama dengan mereka. Ketika dia ada di Taman Getsemani, dia ada bersama dengan mereka dan murid-murid yang lain, tetapi circle tiga orang ini adalah yang terdekat dengan dia. Saudara, kita tahu bahwa Petrus juga sudah berkata tiga kali sebelum ayam berkokok dua kali, dan itu menambah penyesalan di dalam dirinya. Ternyata dia tidak seperti apa yang dia gembar-gemborkan bahwa dia itu tidak akan meninggalkan Yesus, dia tidak akan mengkhianati Yesus. Dan saudaraku, ini adalah pertemuan perdana setelah Yesus bangkit dari alam maut. Nah, saudaraku yang diberkati, bukankah pertemuan ini akan menjadi pertemuan yang begitu melankoli, saudara? Karena Petrus perasaannya campur aduk. Bukankah Yesus sudah bertemu dengan dia sudah kembali lagi menjala ikan. Yesus datang ke sana dan kemudian dia diingatkan untuk menjala manusia lagi. Dan ketika Yesus berjumpa dengan Petrus, dia tidak menegur tentang bagaimana Petrus menyangkal dia sebanyak tiga kali. Tapi dia langsung mengucapkan kata-kata seperti ini. "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Tiga kali saudara, Yesus mengatakan pertanyaan ini. "Apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah dombaku. Apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku." Saudara, di dalam bahasa Yunani, bahasa yang Tuhan pakai tentang mengasihi aku, dia menggunakan bahasa agapao, yaitu mengasihi dengan kasih Allah. Tetapi Petrus menjawab dengan phileo, yang artinya dia mengasihi dengan kasih yang seperti kasih persahabatan atau kasih secara personal. Jawaban Petrus ini tidak setara dengan pertanyaan Yesus, karena Yesus bertanya dengan menggunakan kata Yunani agapao, yang merujuk pada kasih yang penuh pengorbanan dan tanpa syarat. "Simon anak Yohanes, apakah engkau agapao aku lebih daripada mereka? Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih ilahi, kasih dengan pengorbanan?"
kasih dengan sikap seperti yang Yesus tunjukkan. Dan dia menjawabnya, aku mengasihi engkau Tuhan dengan kasih fileo. Nah, saudaraku yang diberkati, pertanyaan Yesus ini tidak dijawab dengan setara dengan apa yang ditanyakan oleh Yesus. Dan untuk yang kedua kali kembali Yesus menanyakan dengan kasih yang agapao. Tetapi sekali lagi Yesus menjawab dengan kasih fileo. Dan kemudian pertanyaan ketiga, Yesus mengubah pertanyaannya dengan pertanyaan yang sama tetapi dengan kalimat mengasihi dengan kata fileo sesuai dengan jawaban Petrus. Petrus, apakah engkau fileo kepada aku? Lalu kemudian pertanyaan ini yang ketiga ini membuat Petrus sedih. Karena ia menyadari bahwa Yesus sudah mengingatkan kembali. Memang kegagalannya menyangkal Yesus 3 kali karena kurangnya kasih agapao di dalam dirinya. Dan saudara, itu membuat hati nurani Petrus terketuk. Dan kemudian apakah yang menjadi jawaban dari Petrus? Saudara, maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya dengan apakah engkau mengasihi aku dengan kata fileo. Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Yesus berkata, gembalakanlah domba-domba. Yesus tidak marah ketika dia menyangkal. Yesus tidak menegur ketika dia menyangkal. Tetapi Yesus meminta dengan satu perkataan yang begitu menyentuh hati Petrus. Apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-domba. Nah, saudara, saya mempelajari kebenaran firman Tuhan. Perkataan Yesus itu sangat hemat sekali. Tetapi penuh dengan otoritas, penuh dengan kuasa, penuh dengan integritas, penuh dengan kemurnian, penuh dengan kebenaran. Sehingga setiap orang yang berhadapan muka dengan Yesus, itu seperti ditelanjangi hatinya. Seperti sedang dilucuti isi hati yang sebenarnya. Bukankah Simon berkata, engkau tahu aku ini mengasihi engkau Tuhan. Tapi dia juga sadar, dia 3 kali menyangkal Yesus. Dan dia dari penjala manusia, dia kembali menjadi penjala ikan. Bagaimana mungkin seseorang yang mengatakan aku tidak pernah akan meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dia kembali ke profesi asalnya sebagai nelayan, sebagai penjala ikan. Dan Tuhan mendapati dia demikian, bahwa dia kembali tidak lagi menjala manusia. Makanya setelah mereka bertemu dan dia mendapatkan mujizat 153 ekor ikan, ketika Tuhan katakan tebarkan jala ke kanan dan Petrus taat, di situ Tuhan tidak menegur dengan kata-kata yang panjang lebar. Dia berkata-kata dengan hati ke hati. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tanpa Yesus menghakimi, tanpa Yesus bertanya-tanya tentang masa lalu dan kesalahannya, hati Simon Petrus sudah terketuk dengan apa yang Yesus perbuat. Yesus datangi dia di tepi pantai dan memberikan kembali mujizat dan mengingatkan dia bagaimana Tuhan memanggil dia untuk menjadi penjala manusia, tidak lagi menjadi penjala ikan. Lalu Yesus mengatakan, apakah engkau mengasihi aku? Bagaimana mungkin seseorang yang sudah dikhianati, sudah disangkal 3 kali, boleh bertanya dengan bahasa yang begitu penuh kasih, apakah engkau mengasihi aku? Tentunya hal ini membuat hati nurani Simon Petrus tertekan, tersudut bahwa Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, aku mengasihi engkau, tapi aku pernah gagal. Tapi Yesus berkata, 3 kali, gembalakanlah domba. Setiap kali Tuhan mengatakan ini, dia sedang mengingatkan, aku memberi engkau kesempatan. Aku memberikan engkau otoritas. Aku memberikan engkau tongkat untuk otoritasmu engkau kerjakan. Gembalakanlah domba-dombaku sekalipun aku tahu siapa engkau ini. Dan firman Tuhan katakan seperti ini di dalam ayat yang 18. Sungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau hendak. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang kau kehendaki. Hal itu dikatakannya bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Lalu dia katakan, ikutlah. Saudara, ketika Tuhan meminta kepadamu, layani, gembalakan, pergilah aku mengutus engkau. Dia sudah tahu bahwa engkau mampu. Amin. Bukan tanpa alasan, dia yang sudah tahu siapa Petrus sebenarnya, karakternya seperti apa, yang sanguin dan gampang gagal, gampang berucap. Tapi kemudian dia masih lagi mempercayakan domba-dombanya.
Karena Tuhan tahu, sekalipun engkau dengan karakter yang demikian, engkau tetap akan memuliakan aku. Dan Yesus berkata, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, engkau berjalan seperti apa yang engkau mau. Tetapi ketika engkau sudah menjadi tua, engkau akan dibawa. Orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang mana engkau tidak kehendaki. Pada akhirnya kalau semakin bertambahnya usia, semakin bertambahnya umur, Petrus akan berubah. Bukan lagi ikut seperti maunya dia. Tiba saat tiba akal mau membuat apa yang dia mau. Saudara, demikian pula kita, saudara. Setiap orang punya kesempatan untuk berubah. Sekalipun hari ini kau katakan, Tuhan, aku sudah menyangkal engkau, aku sudah meninggalkan engkau, aku sudah banyak kali gagal. Tapi kalau Tuhan percayakan, ini Tuhan yang percayakan, saudara. Gembalakanlah domba-dombaku 3 kali. Makanya di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dan 8, ya, dia mengingatkan sekali lagi kepada Petrus. Dia mengingatkan pada Petrus begini, Petrus mendapat satu iluminasi. Karena itu, rendahkanlah di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Dia tahu ketika dia merendahkan diri, kemudian dipromosikan Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Karena apa, saudara? Dia sudah melakukannya itu. Di dalam ayat yang kedua di dalam 1 Petrus 5 dikatakan, gembalakanlah kawanan domba yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan dengan pengabdian diri. Kita lihat bagaimana Petrus mengalami perubahan. Dia diminta oleh Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku. Dia taat, dan ternyata hari itu di 1 Petrus 5 ayat 2 sampai ayat yang ke-8, dia mengalami bagaimana dia diubahkan. Dan dia katakan kepada murid-muridnya yang murid-murid Petrus, dia mengatakan di dalam kitab Petrus itu, gembalakanlah kawanan domba bukan dengan paksaan, tapi sesuai dengan kehendak Allah. Karena dia mengalami, saudara. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, gembalakanlah domba-dombaku. Itu perintah daripada Tuhan. Tapi dia berkata dengan bukan paksa. Dia tanya dulu, apakah engkau mengasihi aku? Perintah Tuhan adalah perintah yang tidak memaksa. Dan kemudian dia memberikan otoritas. Dan kemudian dia menyertai. Dan kemudian dia tahu bahwa Petrus sanggup. Dia tahu bahwa Petrus sanggup. Karena ini terjadi dalam. Amen. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasih Yesus sedang mengikut mereka, yaitu murid yang pada mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus. Dan berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Ketika Petrus sedang begitu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Yesus berkata, jawabnya, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tapi juga itu harus dituliskan satu-satu, maka agaknya dunia ini tidak memuat semua kitab yang harus ditulis. Nah, saudaraku, mari kita renungkan makna aplikasi dari Yohanes 1 ini, yaitu pemulihan. Yesus memulihkan Petrus dari rasa bersalah akibat penyangkalannya. Panggilan untuk menggembalakan. Tugas Petrus adalah untuk menjadi pemimpin, baik bukan kekuasaan. Yang ketiga, kesetiaan hingga akhir. Pemimpin berarti siap menghadapi tantangan, penderitaan, bahkan kematian demi Allah. Perikop ini mengingatkan kita, meskipun kita pernah gagal, Tuhan tetap mau memulihkan dan memakai kita untuk pekerjaannya, jika kita mau mengasihi dan mengikutnya dengan setia. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, mari angkat hatimu, dan ketika Tuhan mengutus engkau, buka dan katakan, Tuhan, engkau tahu kegagalan, yang engkau ada di dalam. Bapa, dalam nama Yesus berkati yang terpanggil, terpilih, engkau dapati kiranya kami setia, menggembalakan domba-dombamu seperti apa yang engkau mau. Gembalakanlah domba-domba dengan tanpa paksaan. Demikianlah kita sepatutnya melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sadar dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis seperti singa yang mengaum-ngaum hendak menerkam orang yang dapat ditelannya. Tetapi oleh karena iman yang mengalahkan dunia, kami pasti sanggup. Bagaimana Petrus memiliki banyak kegagalan, tapi kasih dan pengorbanan Kristus membuat dia menyadari bahwa Tuhan
di dalam dia terlalu sanggup untuk mengerjakan perubahan di dalam dirinya. Tuhan, ubah kami Tuhan. Sanggupkan kami Tuhan untuk melakukan apa yang Kau mau. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya sepanjang bulan ini kami diberkati untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan perenungan tentang kelahiran Yesus di dalam hati kami. Biarlah Tuhan menjadi juru selamat, penebus dosa kami. Yang hidup, berkuasa, berdiam dalam kehidupan kami. Menuntun langkah kehidupan kami. Sehingga kami tidak lagi membawa diri kami sendiri seperti Petrus waktu muda, tetapi Engkau mengikat diri kami dan membawa kepada tujuan seperti yang Engkau mau. Dalam nama Yesus Tuhan. Shalom kekasih Tuhan, selamat beraktivitas.